Lokasi budidaya tanaman krisan potong ditentukan berdasarkan persyaratan kesesuaian tanah dan agroklimat. Penetapan lokasi juga harus mengikuti rencana umum tata wilayah dan rencana umum tata ruang pemerintah setempat. Tanah yang ideal bertekstur liat dan berpasir, subur, berdrainase baik, tidak mengandung OPT, dan pH tanah sekitar 6,2 sampai dengan 6,7. Ketinggian tempat 600 sampai dengan 1.200 meter di permukaan laut. Suhu siang rata-rata 22,28 derajat Celcius dan malam sekitar 15 sampai dengan 20 derajat Celcius. Kelembapan udara di usia awal 90 sampai dengan 95%. Dan di usia muda dan dewasa 70 sampai dengan 85%. Dengan kemiringan lahan kurang 10%, bebas bahan kimia, pohon yang menaungi rumah lindung, dan yang menghalangi munculnya ekspresi gen tanaman secara optimal. Budidaya krisan potong memerlukan rumah lindung yang dapat melindungi tanaman dari curahan air hujan dan terpaan sinar matahari, serta menjaga pertumbuhan tanaman secara optimal. Kerangka rumah lindung bisa dari kayu, bambu, besi, aluminium, atau beton. Ketinggian 3 sampai dengan 4,5 meter dari permukaan tanah. Bahan atap tergantung pilihan, dan penutup dinding dibuat dari net atau ram kawat untuk menjaga sirkulasi udara secara bebas dalam rumah lindung. Sarana irigasi. Air sangat diperlukan tanaman dalam proses fotosintesis, translokasi hara, menstabilkan suhu, melarutkan bahan berbahaya, serta menjaga vigoritas tubuh tanaman. Penyediaan sarana irigasi, rancangan, bahan, dan luas jaringan irigasi ditentukan sesuai kondisi lahan dan kebutuhan tanaman. Sarana instalasi pencahayaan. Tanaman krisan membutuhkan fotoperiodisitas lebih dari 14,5 jam untuk menjaga periode vegetatif. Tambahan cahaya malam hari 4 sampai dengan 5 jam pada pukul 22 sampai dengan pukul 02 pagi. Pukul 23.00 sampai dengan pukul 03.00 setara dengan cahaya lampu pijar 75 sampai dengan 100 watt. Untuk menghemat energi, atur siklik melalui timer 7,5 menit terang sampai dengan 22,5 menit gelap selama 8 periode siklus. Jarak antara lampu 2 kali 2,5 meter persegi. Sarana produksi lain. Untuk mendukung budidaya krisan potong diperlukan sarana lain seperti sarana pengendalian hama penyakit, alat pengukur suhu dan kelembapan, kipas angin, jaring penegak tanaman, dan sarana lainnya. Proses produksi. Membersihkan lahan, mengolah, mencangkul lahan kedalaman 30 cm, dan meratakan lahan untuk budidaya krisan potong sangat penting. Tujuan sterilisasi adalah untuk mengeradikasi OPT dengan menggunakan bahan sterilan yang tidak berbahaya bagi kehidupan mikroflora dan mikrofauna dalam tanah, atau dengan cara perendaman. Bahan aplikasi untuk sterilisasi dapat berupa metasodium, pestisida mikrobial yang mengandung Trichoderma sp, Gliogladium sp, ataupun Pseudomonas fluorescens. Sterilisasi melalui perendaman bisa dilakukan selama 7 sampai dengan 14 hari bila cukup air.
Pembuatan bedengan. Pembuatan bedengan untuk menanam bibit krisan potong. Arah dan ukurannya disesuaikan kondisi lahan. Permukaan bedengan diratakan sesuai keperluan budidaya krisan. Lalu lebar bedengan dibuat 1 sampai dengan 1,25 meter dan jalan antara bedengan sekitar 40 sampai dengan 50 cm. Pemasangan jaringan irigasi. Pemasangan jaringan irigasi untuk distribusi pupuk, larutan hara, dan air pada tanaman disesuaikan dengan konstruksi yang tersedia dan kebutuhan tanaman. Pemasangan net. Pemasangan net berguna untuk menopang batang krisan agar tidak mudah rebah, juga menjaga batang krisan agar tetap lurus sesuai mutu yang ditetapkan. Pengoperasian jaringan penyinaran. Pengoperasian jaringan penyinaran dapat memperpanjang periode fotoperiodisitas untuk merangsang pertumbuhan vegetatif pada fase awal pertumbuhan krisan potong agar memperoleh mutu bunga sesuai preferensi konsumen. Pengukuran EC, pH tanah, dan kelembapan tanah. Pengukuran EC, pH tanah, dan kelembapan tanah berguna untuk mengetahui status hara di dalam tanah dan tingkat kemasaman tanah. Untuk menetapkan rekomendasi dosis pemupukan dengan melakukannya secara acak di lapangan. Lalu datanya dicatat dan disusun untuk dilaporkan. Pemberian kapur pertanian. Pemberian kapur pertanian untuk meningkatkan pH tanah sesuai kebutuhan tanaman, juga meningkatkan kelarutan hara di dalam tanah. Jenis kapur yang digunakan adalah dolomit yang mengandung Ca dan Mg. Dosis pemberian kapur dolomit disesuaikan dengan hasil pengukuran pH tanah. Jika pH awal 5,5, diperlukan sekitar 7 ton per hektar. Dan untuk pH awal 5, diperlukan sekitar 13 ton per hektar. Sebar kapur merata pada permukaan bedengan dan inkubasikan selama 2 minggu. Pemeliharaan varietas dan penyiapan benih bermutu. Penyeleksian varietas unggul yang diterima pasar sangat penting. Selain juga pemilihan benih bermutu agar menghasilkan tanaman yang vigor dan produktif. Pemilihan varietas. Pilih varietas yang diminati pasar, tipe bunga, standar dan spray, sedangkan bentuk bunga berbunga tunggal, anemone, pompon atau dekoratif. Warna bunga putih, kuning, pink, ungu, merah, hijau, dan sebagainya. Varietas krisan ada 2 bagian. Varietas mendapatkan hak perlindungan sehingga dikenakan royalti dalam penggunaannya, dan varietas public domain yang boleh digunakan tanpa royalti. Varietas krisan yang baik adalah varietas yang tidak menunjukkan gejala degeneratif, produktif, dan adaptif di daerah tropik. A. Penyiapan benih. Ambil benih dari induk sehat dan produktif, stek pucuk dipanen dengan panjang 6 cm. Diameter tangkai 4 mm. Berdaun minimal 3 helai dengan pucuk sempurna, bebas OPT dan tidak terserang virus. Lalu rendam ke larutan klorotalonil 2 gram per I sebelum diakarkan.
Siapkan media pengakaran campuran antara kompos, sekam bakar, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1. Lalu diteриkan dengan uap panas 80 derajat Celcius selama 4 jam. Setelah steril, dikering anginkan selama 2 kali 24 jam. Lalu, media diletakkan pada bak persemaian berukuran 80 cm dan diratakan. Pangkal tangkai stek pucuk dicelupkan pada campuran hormone IBA dan IAA dengan bandingan 1:1, konsentrasi 0,1 mg, (1). Setelah itu, pangkal stek pucuk ditancapkan pada media pengakaran yang telah disiapkan. Dalam waktu kurang lebih 14 hari sejak penanaman pada media pengakaran, stek pucuk dicabut secara perlahan untuk menghindari kerusakan akar. Stek pucuk siap ditanam di rumah lindung. Sementara, stek pucuk yang tidak diakarkan, masukkan ke dalam kantong plastik, lalu simpan dalam refrigerator pada suhu 4 derajat Celcius. Simpan hingga 7 hari di dalam refrigerator. Menanam benih bermutu pada bedengan yang telah disediakan dapat menghasilkan produksi bunga potong bermutu prima sesuai standar mutu yang ditetapkan. Siram lahan hingga basah merata sampai kedalaman 20 cm agar benih tidak mengalami stres ketika ditanam di lapangan. Lindungi benih dari lingkungan ekstrim. Stek pucuk ditanam berjarak 12,5 kali 12,5 cm. Lalu siram lahan dan jaga kelembapan lingkungan, kemudian pupuk NPK 1:1:1, berikan dengan dosis 250 kg per hektar. Penyiraman tanaman. Penyiraman tanaman untuk menggantikan air yang hilang akibat respirasi dan transpirasi. Periksa sumber air, lalu identifikasi dengan benar tanah yang akan disiram. Jumlah dan waktu pemberian air disesuaikan stadia pertumbuhan tanaman. Memupuk. Memupuk bertujuan untuk menyediakan hara yang sesuai bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman dan menjaga keseimbangan tanah agar dapat meningkatkan produksi dan mutu hasil tanaman. Timbang pupuk sesuai rekomendasi terdiri dari unsur hara makro dan mikro yang mengandung N, P, K, Ca, Mg, S, Na, Cl, Fe, Mn, No, Cu, Zn, dan Bo. Lalu distribusikan melalui jaringan irigasi atau diberikan langsung ke bedengan untuk jenis granul yang tidak larut 100%. Pengendalian OPT. Pengendalian OPT harus mampu mengelola populasi OPT pada tingkat yang tidak merugikan secara ekonomi, juga tanpa mengganggu keseimbangan lingkungan dan kesehatan pekerja, agar dapat meningkatkan produksi dan mutu krisan potong dengan menjaga kesehatan tanaman. Jenis OPT serangga. Ulat tanah, Agrotis ypsilon, Thrips, Triptabaci, tungau merah, Tetranicius sp, pengorok daun, Liriomyza sp. Sedangkan jenis penyakit akibat cendawan, karat yang disebabkan Pucina horiana, kapang kelabu disebabkan Botrytis cineru. Sedangkan jenis penyakit akibat nematode, bengkak akar yang disebabkan oleh Meloidogine spp. Jenis OPT virus antara lain mosaik, kerdil,
roset yang disebabkan oleh CMV, Chrysanthemum stanfiroid, Chrysanthemum virus B, dan Chrysanthemum mild mosaic virus. Pengendalian gulma. Pengendalian gulma baik untuk mencegah persaingan hara dengan tanaman utama dapat menginduksi kondisi lingkungan fisik yang optimal bagi pertumbuhan tanaman. Siangi gulma hingga petakan dan sekitarnya menjadi bersih. Pemberian ZPT. Pemberian ZPT bertujuan untuk menyeragamkan masa pembungaan tanaman, memperbaiki penampilan tanaman, dan meningkatkan mutu bunga potong. Pemotesan kuncup bunga. Pemotesan kuncup bunga untuk membentuk tipe bunga krisan sesuai yang dikehendaki, juga menciptakan produk sesuai pasar. Perompesan daun senesens. Perompesan daun senesens dapat menjaga kualitas pertumbuhan tanaman, mengurangi sumber penelusuran OPT, juga menjaga sanitasi lingkungan petak pertanaman. Sanitasi lingkungan. Memelihara kebersihan lingkungan produksi krisan sangat diperlukan untuk mengurangi akumulasi OPT dan kesehatan tanaman tetap terpelihara. Panen dan penanganan pasca panen. Panen merupakan tindakan memetik bunga potong krisan setelah masa produksi dilampaui. Penentuan waktu panen. Penentuan waktu panen harus sesuai stadia pembungaan tanaman dan menentukan kriteria stadia bunga yang siap panen. Kriteria panen ditetapkan berdasarkan presentase kemekaran bunga. Bunga tipe spray dipanen ketika kemekaran telah mencapai 70%. Sedangkan tipe standar dipanen ketika telah mekar sempurna. Ya Pak, siap dipanen orangnya. Udah ini tuh udah bagus-bagus nih, siap dipanen. Tolong disiapin aja gunting sama karet peralatannya. Ya, saya mau ngambil dulu peralatan dia Pak ya. Disiapin. Nah, Odi. Ya Pak. Siap panen. Ya siap. Ini sudah siap dipanen Pak. Ini udah mulai bisa dipasarkan di pasaran nanti Pak ya. Iya bagus. Ya. Ambil aja peralatannya gunting. Oh ya ya siap Pak siap. Ya Pak. Disiapkan. Ya ya. Pemanenan bunga krisan. Memetik bunga potong harus sesuai kriteria stadia panen dan waktu permanenan yang tepat. Juga menyiapkan produk pemasaran. Tanaman siap panen didata dan dipilih, lalu potong tangkai bunga krisan 5 cm dari permukaan tanah. Segera masukkan pangkal tangkai bunga ke dalam air. Jaga kerusakan, lalu angkut ke tempat penampungan sementara. Sortasi dan grading. Sortasi dan grading sangat diperlukan guna memilih dan memisahkan bunga potong sesuai klasifikasi mutu, guna mendapatkan berbagai kelas produk sesuai segmen konsumen. 10, ini 10, ini 20, ini 8.
48 ya. Ya, pakai lama. Perendaman tangkai bunga dalam larutan pengawet. Perendaman tangkai bunga dalam larutan pengawet penting dilakukan karena dapat memperpanjang periode kesegaran bunga potong dan kondisi tangkai bunga agar tegar selama periode distribusi dan transportasi. Penyimpanan bunga. Mempertahankan mutu bunga sebelum dipasarkan harus dilakukan. Celupkan krisan potong ke dalam larutan pengawet, lalu angkut ke tempat penyimpanan. Penempatan produk di ruang penyimpanan diatur prosedur baku. Pengemasan dan pengepakan bunga. Lakukan pengemasan dan pengepakan bunga potong krisan sebelum dipasarkan sesuai klasifikasi mutu. Standar mutu bunga potong krisan. Standar mutu bunga krisan potong mengacu pada standar mutu SNI nomor 01-4478 hasil konvensi seluruh stakeholder di dalam negeri yang diberlakukan sejak tahun 1998. Standarisasi bunga potong krisan meliputi klasifikasi, persyaratan mutu, cara pengambilan contoh, cara uji dan syarat penanganan dan pengemasan. Standar mutu bunga potong krisan seperti tabel berikut. Pencatatan. Sesuai prinsip Good Agriculture Practices, budidaya yang baik dan benar, usaha budidaya krisan potong wajib melakukan pencatatan terhadap semua perlakuan yang diberikan, khususnya penggunaan bahan kimia. Pencatatan sangat bermanfaat jika terjadi penyimpangan yang tidak dikehendaki, agar kesalahan serupa dapat dicegah dan dihindari. Registrasi kebun adalah proses penomoran atau pengkodean kebun atau lahan usaha yang telah memenuhi persyaratan GAP atau SOP. Dalam melakukan registrasi kebun diperlukan keterlibatan unsur-unsur terkait yang meliputi 1. Petani atau pelaku usaha atau kelompok usaha selaku pemohon. 2. Pembina kebun atau lahan usaha. 3. Penilai kebun atau lahan usaha. 1. Pemohon. Pemohon adalah petani atau produsen atau pengelola kebun atau ketua kelompok tani yang telah memenuhi persyaratan, yaitu 1. Telah memahami dan menerapkan GAP. 2. Telah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip PHT. 3. Telah memahami dan menerapkan SOP. 4. Telah melakukan pencatatan ataupun pembukuan. Yang kedua, petugas penilai. 1. Memahami prinsip GAP atau SOP. 2. Memahami sistem jaminan mutu dan keamanan pangan. 3. GAP tanaman hias. 4.
telah memahami checklist penilaian kebun GAP tanaman hias. Satu, permohonan. Permohonan registrasi kebun atau lahan usaha diawali dengan pengajuan formulir permohonan. Ini nanti diisi oleh persoalan atau oleh kelompok. Nah, nanti kalau sudah diisi, berkasnya nanti ini udah ada sampaikan, nanti kami sampaikan lagi ke provinsi, nanti diberitahukan lagi ke sana. Jadi kapan nanti dari provinsi ada penilaian, dan dari penilaian nanti kelompok itu tadi layak atau tidak layak, masuk atau tidak masuk nanti dalam registrasi, nanti dari hasil penilaian yang akan dilaksanakan oleh tingkat dari provinsi Jawa Barat. Ini formulirnya diisi, nanti data-data yang kurangnya dilengkapi. Kalau sudah itu nanti ke sini lagi. Ya, tolong bantu ya Pak. Insya Allah akan kita bantu. Formulir permohonan registrasi meliputi permohonan untuk registrasi baru dan registrasi perpanjangan. Pemohon registrasi baru mengajukan permohonan kepada Dinas Pertanian Provinsi melalui Dinas Pertanian Kabupaten atau Kota dengan mengisi formulir sesuai dengan form 1A dan 1B. Pemohon perpanjangan sesuai form 2A dan 2B. Mengajukan permohonan paling lambat 30 hari kerja sebelum masa berlaku nomor registrasi berakhir. Pemohon perlu mengajukan permohonan registrasi baru apabila terjadi perubahan kepemilikan lahan, jenis komoditas yang diusahakan, maupun lokasi kebun atau lahan usaha. 2. Verifikasi dokumen. Penilaian dokumen administrasi terhadap berkas atau dokumen permohonan yang dilaksanakan oleh petugas pembina. Apabila ditemukan kekurangan akan dikembalikan untuk diperbaiki. Apabila lengkap dilanjutkan untuk ditindaklanjuti. 3. Penilaian yang dilakukan oleh petugas sesuai dengan tingkat kepatuhan dalam menerapkan GAP yang meliputi W atau wajib, kegiatan wajib yang harus dilaksanakan sebanyak 16 kegiatan, SA atau sangat dianjurkan untuk dilaksanakan sebanyak 60 kegiatan, A atau anjuran, kegiatan yang dianjurkan untuk dilaksanakan sebanyak 31 kegiatan. 4. Hasil penilaian lulus W 100%, SA 60%, dan A 40%. Kemudian jika lulus dengan catatan perbaikan W 100%, SA lebih kurang 60%, dan A lebih kurang 40%, sementara yang tidak lulus, W lebih kurang 100%, otomatis yang lain tidak memenuhi syarat. Bagi pemohon yang dinyatakan lulus dapat diterbitkan nomor registrasi kebun atau lahan usaha dan diberikan surat keterangannya. Setelah kami menilai kebun Bapak dan mengecek kebun Bapak, Bapak berhak mendapatkan surat keterangan registrasi ini, sertifikat ini. Ini dari Dinas Provinsi Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak dan kelompok Bapak. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kesejahteraan bagi Bapak. Ya, mudah-mudahan ini Pak. Ini bermanfaat. Selamat ya Pak ya. Ya. Nih teman-teman nih, terima kasih. Pola urutan nomor registrasi mengikuti format sebagai berikut. Segmen 1, GAP Hortikultura. Segmen 2, kode lokasi provinsi, kode lokasi kabupaten atau kota, nomor kebun atau lahan usaha yang mengacu pada Permendagri nomor 6 tahun 2008. Segmen 3, kode kelompok komoditas, urutan nomor komoditas yang diregistrasi mengacu pada SK Menteri nomor 511 /KPTS /PD.310 /9 /2006. 4. Tanaman hias.